sharing ke teman-teman semua sebuah kitchen eksperimen, yaitu pembuatan sabun mandi cair dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat dan ada di rumah. Nah, sabun cair yang akan kita gunakan itu berbahan dasar dari 100% minyak kelapa dan nantinya akan ditambahkan dengan ekstrak buah pepaya untuk menambahkan manfaat dari sabun yang kita akan buat. Tahap pertama adalah pembuatan ekstrak buah pepaya. Buah pepaya dikupas kulitnya dan dibersihkan dari biji atau kotoran lain. Setelah daging pepaya bersih, potong menjadi kecil-kecil sekaligus ditimbang dengan menggunakan timbangan digital sebanyak 60 gram pada wadah kecil. Kemudian ditambahkan dengan Aquades sebanyak 60 gram. Perlu diingat bahwa bahan yang digunakan adalah Aquades, yaitu air yang telah disuling sehingga kandungan mineral di dalamnya telah tiada, bukan air minum ataupun air keran. Pepaya dan Aquades dihaluskan hingga halus dengan menggunakan hand blender. Untuk memperoleh ekstrak daging pepayanya saja, pepaya yang telah dihaluskan disaring dengan menggunakan saringan. Disarankan saringan yang digunakan memiliki pori-pori kecil atau bisa juga digunakan kain untuk proses penyaringan. Setelah itu ditunggu beberapa saat. Penyaringan tidak boleh dilakukan buru-buru agar ampas pepaya tidak tercampur dengan ekstrak yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah melarutkan kalium hidroksida. Kalium hidroksida merupakan basa kuat yang bersifat iritan, yaitu dapat mengiritasi kulit kita, mata kita, saluran pernafasan kita, sehingga ketika kita berkontak langsung dengan kalium hidroksida ada banyak hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya menggunakan pengaman diri, yaitu pertama menggunakan baju tertutup, kemudian menggunakan sarung tangan plastik, kemudian mengenakan masker, dan menggunakan kacamata. Selanjutnya adalah melarutkan KOH dengan Aquades. Aquades ditimbang terlebih dahulu, baru kemudian KOH, karena KOH bersifat higroskopis, sehingga bila terlalu lama berkontak dengan udara akan mengalami perubahan wujud. Aquades di sini digunakan sebanyak kurang lebih 23,13 gram. Selanjutnya, KOH ditimbang sebanyak 15,42 gram. Pastikan dalam pengambilan KOH tidak menggunakan tangan. Gunakan spatula atau sendok kecil. Dan bila terdapat KOH yang jatuh, jangan disentuh. Bersihkan menggunakan tisu dengan kondisi tangan telah menggunakan sarung tangan. Dalam melarutkan KOH harus diperhatikan bahwa KOH dimasukkan ke dalam Aquades bukan sebaliknya. Dengan posisi mulut wadah menjauh dari wajah kita atau wajah orang lain. Pelarutan KOH akan menghasilkan panas atau hal ini disebut dengan reaksi eksoterm. Untuk mengurangi panas yang dihasilkan, rendam wadah tersebut ke dalam wadah sedang berisi air seperti ini, kemudian aduk hingga larutan jernih dan diamkan hingga dingin. Metode yang digunakan pada pembuatan sabun ini adalah hot process, sehingga di sini minyak akan dipanaskan di atas api kompor. Pada percobaan ini, sabun yang dibuat hanyalah pada skala kecil, jadi minyak yang digunakan hanya sebanyak 60 gram saja.
Minyak kelapa dipanaskan di atas api kecil hingga mencapai suhu kurang lebih 70-80 derajat Celcius. Di sini saya menggunakan termometer digital untuk memantau perubahan suhu yang terjadi. Pastikan ujung termometer tidak menyentuh bagian panci agar yang terukur suhunya benar-benar suhu dari minyak. Setelah suhu tercapai, angkat panci dari kompor. Minyak yang telah dipanaskan langsung dipindahkan secara perlahan ke wadah berukuran sedang. Kemudian, masukkan larutan kalium hidroksida. Bisa dilihat di sini larutan KOH sudah jernih dan pastikan telah dingin saat dicampurkan dengan minyak. Ketika larutan KOH ditambahkan, terlihat campuran menjadi berwarna putih kekuningan. Kemudian, untuk mencampurkannya diaduk dengan menggunakan hand blender secara perlahan agar tidak muncrat keluar. Campuran minyak dan KOH perlahan akan mengental, jadi harus diamati dengan baik. Bisa dilihat di sini campuran masih encer. Pengadukan dilakukan hingga sabun mulai menyusut dan menjadi pasta atau mencapai tahap trace. Ketika campuran sudah mulai mendekati bentuk pasta, pengadukan dilakukan lebih perlahan dan sesekali saja agar benar-benar diperoleh bentuk pasta. Sebab bila pengadukan terlalu lama, maka bukan bentuk pasta yang akan diperoleh, melainkan mirip dengan lilin, dan ini akan menyulitkan proses selanjutnya. Berbicara tentang reaksi dalam proses pembuatan sabun, yaitu adalah reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara trigliserida dari minyak, dalam hal ini minyak kelapa, dengan basa, yaitu kalium hidroksida atau KOH, sehingga nantinya akan dihasilkan sabun dan gliserol. Di sini campuran sudah lebih kental dan mendekati bentuk pasta. Waktu yang saya butuhkan untuk bisa mencapai tahap tersebut atau bentuk tersebut kurang lebih selama 10-15 menit. Bentuknya seperti ini ketika diaduk. Setelah memperoleh bentuk ini, selanjutnya ditutup dengan kain lap bersih dan didiamkan selama 1 jam hingga pasta benar-benar kental. Setelah 1 jam didiamkan, bentuknya menjadi lebih kental seperti ini. Dan ini masih memiliki sedikit wangi khas dari minyak kelapanya. Untuk memastikan apakah reaksi sudah berjalan sempurna atau belum, dengan melarutkan sedikit sabun dengan Aquades. Di sini saya mengujinya dengan menggunakan 2 gram sabun yang diambil dengan spatula dan kemudian dilarutkan dengan Aquades sebanyak 2 kali berat sabun, yaitu 4 gram Aquades. Kemudian diaduk dengan pengaduk. Bila hasilnya adalah larutan jernih, maka reaksi telah berjalan sempurna. Namun, bila hasilnya adalah larutan putih keruh, maka ini harus dipanaskan kembali dengan menggunakan teknik double boiler sehingga seluruh pasta sabun bisa dilarutkan. Untuk mengecek apakah larutan tersebut jernih, bisa dengan dialasi kertas berisi tulisan. Di sini tulisan terlihat dan terbaca, sehingga seluruh pasta sabun tadi bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasta sabun yang berada di wadah sedang sebelum dilarutkan dan ditimbang dipindah terlebih dahulu ke wadah sedang lain, sebab di sekitar dinding wadah tadi kemungkinan ada minyak atau KOH yang belum tersaponifikasi, sehingga nanti bila dilarutkan dalam wadah tersebut akan mempengaruhi hasil yang diperoleh. Oke, langsung dipindah ke wadah baru dan ditimbang dengan timbangan digital. Hasil penimbangan menunjukkan pasta sabun memiliki berat 82 gram. Penting untuk mengetahui berat pasta sebab Aquades yang digunakan untuk melarutkannya bergantung pada berat pasta tadi. Aquades yang digunakan sebanyak 1,5 kali berat pasta, yaitu dalam hal ini 123 gram Aquades. Aquades yang akan ditimbang diletakkan di atas panci, karena Aquades ini akan dididihkan untuk melarutkan pasta tersebut. Aquades dipanaskan hingga mendidih, yaitu nanti ditandai dengan adanya gelembung-gelembung yang terbentuk seperti ini.
Aquades yang telah mendidih langsung dimasukkan ke dalam wadah berisi pasta sabun. Kemudian diaduk dengan pengaduk besar secara perlahan. Bila pengadukan dengan pengaduk sulit dilakukan, maka bisa menggunakan bantuan hand blender. Bisa dilihat, di sini terbentuk banyak busa. Busa yang terbentuk akan hilang dengan sendirinya saat didiamkan nantinya. Setelah pasta sabun larut dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam, bisa dilihat busa yang tadi terbentuk sudah turun dan juga hilang. Maka selanjutnya dapat ditambahkan dengan ekstrak buah pepaya yang telah dibuat sebelumnya. Selain memberikan manfaat, ekstrak pepaya juga memberikan warna pada sabun, sehingga sabun menjadi berwarna oranye yang lebih menarik seperti ini. Kemudian, aduk hingga ekstrak tercampur dengan sabun secara sempurna. Sabun yang dihasilkan pada tahap ini masih memiliki sedikit bau khas dari minyak kelapa, namun tidak terlalu mengganggu. Akan tetapi, untuk memberikan kesan wangi setelah menggunakan sabun ini, tambahkan essential oil apapun ke dalam sabun. Di sini saya menambahkan essential oil sebanyak 2,5 ml atau 50 tetes. Kemudian aduk untuk mencampurkannya. Selanjutnya, ini adalah CMC atau karboksi metil selulosa yang merupakan zat aditif yang dapat ditambahkan ke dalam sabun agar sabun ini lebih stabil dan lebih kental. Cara penggunaannya adalah dengan melarutkan terlebih dulu CMC dengan Aquades mendidih, yaitu 30 gram Aquades mendidih untuk melarutkan 1 gram CMC. Kemudian, aduk hingga CMC ini larut dalam Aquades. Bila setelah diaduk masih terdapat CMC yang sedikit menggumpal, diamkan selama beberapa menit agar seluruh CMC ini dapat larut. Hasil yang akan diperoleh adalah bentuk gel seperti ini. Kemudian, masukkan gel CMC ke dalam sabun, kemudian aduk. Saat pengadukan ini terasa bahwa sabun menjadi lebih berat dan lebih kental dari sebelumnya. Tahap terakhir adalah tahap identifikasi. Dengan menggunakan indikator universal. Caranya adalah tuangkan sedikit sabun ke dalam wadah kecil seperti ini. Kemudian ambil 1 lembar indikator universal dan celupkan ke dalam wadah kecil tadi secara perlahan pada bagian ujungnya. pH sabun mandi cair yang ada di pasaran adalah 9 sampai 10,8. Di sini sabun yang diperoleh memiliki pH 9. Untuk mengetes kerja dari sabun ini, di sini dicontohkan tangan yang berminyak dan kotor. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, tangan dialiri sedikit air, kemudian ditambahkan dengan sabun yang telah dibuat dan kemudian digosok-gosok. Di sini bisa dilihat busa yang dihasilkan cukup banyak dan saat digunakan wangi dari sabun ini tercium dengan baik. Ketika tangan dibilas, sabun ini cukup mudah untuk dihilangkan. Minyak dan kotoran yang tadi menempel di tangan bisa dihilangkan dengan sempurna. Sehingga dapat dikatakan kerja dari sabun ini adalah baik. Dan setelah penggunaan sabun ini, kulit juga terasa lembab dan tidak kering. Sabun siap dan aman untuk digunakan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.